Selamat pagi semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di hari ini, berdasarkan video yang sudah Ibu berikan di minggu sebelumnya tentang konfigurasi elektron, mungkin di situ ada beberapa konsep yang tidak dijelaskan. Jadi hari ini saya nyambung lagi. Jadi Ibu dengan peralatan seadanya ya akan menjelaskan terutama tentang bilangan kuantum. Jadi aku langsung akan Ibu berikan soal. Semoga kalian bisa melihat videonya Ibu dengan jelas. Tapi kalau tidak, kau bisa lihat di buku PR Kimia. Cari tentang konfigurasi elektron, tentang menentukan bilangan kuantum kalau nggak salah. Jadi bisa kalian lihat di halaman, nanti model atomnya bisa dibaca sendiri ya. Bisa dilihat di halaman ini ya, halaman 55 buku paket kalian. Judulnya adalah bilangan kuantum. Jadi di sini Bu langsung ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau kamu baca di buku bahwa bilangan kuantum itu ada 4. Apa sih sebenarnya bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan letak elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Jadi kalau di SMP sudah belajar tentang teori atom Bohr, tentang ada istilah kulit, ada istilah KLMN. Nah, di SMA atau tingkat yang lebih tinggi, teori atom yang kita gunakan adalah teori atom mekanika kuantum. Ya, jadi lupakan yang di SMP, gunakan sebagai pijakan saja, tapi yang kita gunakan sekarang adalah teori atom mekanika kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit, di mana sudah tentu nilainya. Jadi kalau kulit K, nilai N-nya pasti 1. Kulit N, nilai N-nya pasti 4. Jadi kita bisa bilang ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Ini namanya bilangan kuantum utama, menunjukkan kulit atom. Berikutnya ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit. Jadi sudah pasti subkulit itu ada S, ada P, ada D, ada F. S itu sharp, P itu principal, D itu diffuse, F itu fundamental. Dengan nilainya juga sudah pasti. Jadi kalau subkulit S, nilai L-nya atau bilangan kuantum azimutnya pasti 0. Jadi kalau P, L-nya pasti 1, begitu juga D dan F. Jadi nilai ini sudah tertentu dan pasti. Jadi gunakan sebagai patokan. Oke. Berikutnya bilangan kuantum magnetik. Magnetik ini menunjukkan posisi elektron. Jadi dalam orbital posisinya di mana? Jadi bilangan kuantum magnetik ini ada hubungannya dengan L. Jadi nilai M itu nilainya adalah min L sampai dengan plus L. Contoh, jika subkulitnya subkulit S, kita tahu kalau S, L-nya kan 0. Tapi kan nggak mungkin ada min 0 sampai plus 0 ya. Jadi M-nya itu adalah 0 saja. Beda dengan P. Subkulit P atau principal, nilai L-nya itu 1. Berarti M-nya adalah dari min 1 sampai dengan plus 1 atau min 1, 0, dan plus 1. Jadi P punya 3 ruang, di mana nomornya min 1, 0, dan plus 1. Kemudian bilangan kuantum terakhir adalah bilangan kuantum spin. Ini menunjukkan arah rotasinya. Jadi rotasinya cuma ada 2. Nilainya tetap nilainya tetap setengah. Bedanya apa? Ini tandanya. Jika dia searah jarum jam, nilainya plus. Jika dia berlawanan, nilainya min. Kapan sih kita tahu dia itu searah atau tidak? Caranya lihat tanda panahnya. Sebentar kan kita belajar gambar ya. Jika tanda panah kepalanya ke atas, ingat ya tanda panahnya setengah nih nak. Jika kepalanya menghadap ke atas, itu artinya dia searah jarum jam. Jadi nilai spinnya positif. Jika dia berlawanan arah jarum jam, nilai spinnya adalah negatif. Jadi analoginya kayak gimana? Kalau teori atom Bohr itu hanya bisa menunjukkan letak elektron berdasarkan kulit. Berapa sih jumlah orang di kamar pertama, berapa sih jumlah orang di kamar kedua. Tapi kalau pakai mekanika kuantum, analoginya kayak gini, dia itu bisa nunjukin alamat seseorang, pintu pagarnya apa, berapa orang dalam rumah, kamarnya nomor berapa. Jadi sangat-sangat spesifik. Oleh karena itu digunakanlah teori atom mekanika kuantum. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi yang singkat ya, bisa dibaca nanti tambahnya di buku PR. Sekarang Ibu kasih contoh soalnya seperti apa. Misal ada soal kayak gini. Ya.
Misalnya diketahui subkulit elektron terakhir dari konfigurasi adalah, ya diketahui nih, di soal diketahui ada notasi seperti ini. Ada 2P, subscript-nya 3 di atasnya. Sudah? Kok subscript ya? Superscribe di atasnya ya. Oke, 2P3. Nah, 2 angka di depan inilah yang menunjukkan kulit. Jadi sudah pasti ditanya berapakah N-nya? Jawabannya kamu, N-nya pasti 2. Jadi berapapun angka di depan, itulah N-nya. Kemudian kalau ditanya berapakah bilangan kuantum azimutnya? Nah, lihat ini P. Kalau sudah di sini P atau prinsipal, lihat lagi ke atas. Oh, kalau P nilai L-nya pasti 1. Oh, jadi L-nya 1. Gitu loh, Nak. Ya. Jadi ini 2P. Ini adalah kulitnya, ini subkulitnya. Nah, terus ini apa? Nah, ini jumlah elektron. Jumlah elektronlah yang akan menentukan bilangan kuantum magnetik dan spin. Caranya buat seperti ini ya. Kalau Ibu contohin ya. Misalnya ditanyain adalah berapa bilangan kuantum magnetiknya? Jadi kayak tadi, nilainya karena dia itu P, nilai L-nya kan 1. Oke, berarti jadi M-nya itu nilainya dari min L, min 1, sampai plus L. Oh, 0, kemudian ya plus 1. Jadi saya bilang, si P memiliki 3 buah orbital alias kamar. Oke. Dari kamar nomor min 1, kamar nomor 0, dan kamar nomor plus 1. Yang namanya N adalah letak elektron terakhir di nomor berapa. Nah, tadi elektronnya berapa? 3 kan? Oke, berarti saya tulisin. Ingat, ke atas dulu ya, sesuai dengan asas Aufbau ya. Oke, ke atas dulu. Aturan Han kayaknya. 1, 2, 3. Elektron yang terakhir yang saya tulis itu letaknya adalah di kamar nomor plus 1. Jadi kesimpulannya M-nya adalah plus 1. Gitu loh, Nak. Terus kalau yang nanya berapakah bilangan kuantum spinnya? Sama. Kalau orang nanya spin itu adalah arah rotasi elektron, ditentukan dari elektron terakhir yang kamu tulis. Nah, kayak tadi Ibu tulis, ke atas dulu penuhi. 1, 2, 3. Oh, ternyata elektronnya tanda panahnya ke atas atau searah rotasi. Jadi di sini saya simpulkan, jadi spinnya adalah plus setengah. Oke, jadi begitulah contoh pertama. Kita coba ya berikutnya ya. Ini saya harapan setelah Ibu jelasin ini kamu lebih sedikitnya lebih paham ya. Emang gak susah kalau kita cuma baca aja. Jadi kamu harus banyak nonton juga video-video di YouTube menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Misalnya lagi saya punya notasi. Kita coba ya. Oke, 4s2. Ditanya, tentukanlah N bilangan kuantum utama, L bilangan kuantum azimut, M magnetik, dan S atau spin. Jadi dimulai dari sana. Oke, N. Berapapun angkanya di sini itulah N. 4. Ngerti ya? L bilangan kuantum azimut. Jika subkulitnya S, L-nya pasti 0. Oke? Kemudian M-nya. Nah, M-nya tadi kan Ibu bilang dari min L, kan ada min 0 tuh. Oh, jadi M-nya kalau subkulit S itu sudah pasti 0. Artinya apa? Artinya si S hanya memiliki 1 buah kamar dengan nomor 0. Oke, kalau spinnya berapa? Lihat di sini, Nak. Oke, ini berapa elektron? 2. Jadi dalam satu kamar terdapat 2 elektron. Nulisnya searah jarum jam dulu, baru ke bawah. Nah, elektron terakhir yang saya tulis itu tanda panahnya kemana? Searah atau berlawanan? Oh, ternyata berlawanan. Jadi spinnya adalah min setengah. Gimana? Bisa apa tidak? Oke, next kita coba lagi ya. 3D7. Oke. N sama dengan 3. Oke, good. L sama dengan
subkulit D. Kalau D, L-nya pasti 2. Oke. M-nya gimana? Nah, nilai M adalah min L. Jadi dari min 2, min 1, kemudian 0, plus 1, kemudian ada plus 2. Kita hitung berapa kamar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi terdiri dari 5 kamar. Saya buat dulu kamarnya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini dulu. M-nya belum ketemu belum? Berapa elektron yang nempatin? Oh, 7. Jadi dari 5 kamar itu ada 7 elektron. Gimana cara gambarnya? Lihat Ibu. Ke atas dulu, penuhi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat. Elektron terakhir yang saya tulis posisinya di mana? Di M sama dengan min 1. Jadi M-nya kesimpulannya adalah min 1. Nah, spinnya. Nah, tadi elektron yang saya tulis terakhir arahnya kemana? Berlawanan atau searah? Oh, ternyata berlawanan. Oleh karena itu dia min setengah. Nah, itulah cara menentukan bilangan kuantum. Semoga bisa membantu walaupun sedikit ya. Gitu aja untuk hari ini. Selamat pagi semua.